juga. Nanti ngejualnya juga lumayan saya juga. Kayak gitu, kayak ini Tamas Sabah kan antik beda sama koi gitu ya. Ini mah bantet, koi mah panjang. Lumayan. Ini sama-sama berjalan itu. Jadi si antiknya ada, yang ini juga ada, yang biasanya juga yang koi yang biasanya. Oh gitu. Tapi itu gedenya udah nggak bakal turun lagi tuh kan? Koi kan bisa gede banget ya. Kalau di Jepang itu sekarang itu paling gede teh hampir di 30 up, 32-an. 32 cm itu. Oh, berarti segede gini di Taman Sabahnya. Itu gede sih. Cuman itu udah monster di apa udah di monster tuh. udah monster di apa di Taman Sabah. Malahan ukuran 20 ke atas juga udah termasuk monster itu udah di Taman Sabah. Udah size jumbo lah. Hanya dari ukuran 1 sampai 10 juga itu lumayan lama. Itu miring-miring gitu emang berenangnya. Berat di ini di perut apa di telur harusnya itu di breeding sama saya, cuma sekarang musim hujan terus kemarin juga saya nge-breeding si koi sampai 3 kali buruk si telurnya buruk busuk lah gitu ya. Karena kenapa? Karena hujan itu yang paling rawannya. Tapi kalau misalkan dipakai pakai tutup mah enggak lah, insya Allah gitu. Cuma saya kan breedingnya biasanya di sini. Tapi bisa juga metodenya langsung di kolam lumpur bisa itu juga. Jadi ada 2 metode kemarin teh. Ya malas ke di kolam lumpur, pengennya di sini, gagal terus 3 kali. Makanya sekarang skip dulu ya. Ini juga nih siap breeding. Yang putih. Yang King Siro. King Siro siap breeding. Nanti keluarnya teh King Soa tuh dikari ucurin ono. Jadi keluar nanti ya itu juga masih jenis yang unik gitu. Kolamnya itu juga Sama, itu manual. Jadi itu kolamnya pakai beras. karena emang gede juga sih kolamnya ya. Jadi harus menyesuaikan isi kolam itu kan misalkan kolam pengen bikin kolam paling minimnya lah 40%-nya dari kolamnya Si kapasitas ya, airnya. kapasitas filternya gitu. 40% ya. Ya 40% dari 100% itu. Kalau debit air yang masuk Debit air yang masuk kayak misalnya biar gak terlalu banyak gitu, itu harus dihitung juga atau ya pakai asal ada air masuk nggak apa-apa gitu. dihitung. Oh, Itu dihitung kan juga. di media filter di namanya di bottom drain sama ini nih kan ada di Iya. bawah, ada yang di atas. Semakin misalkan si bottom drain sama skimmernya besar, otomatis si air masuk ke sini juga besar. Iya. Nah, asalkan nanti mainnya di sini di posisi di posisi antar chamber. Nih, ini saya salah. Harusnya 4. Kalau 3 kayak gini cukup pompa teh 1. Kalau 3 kayak gini, tapi kalau 4 bisa pompa 2. Ini kalau dipakai pompa 2 nggak bisa. Oh. Kenapa tuh nggak bisa? Core si air masuk ke bagian pompa gitu. Nah, harusnya ini 4 kalau 5, tapi kalau misalkan pengen 1, misalkan 3 in 2 weh gitu. Bisa kesananya pakai pompa 2. Nah, ini kalau pakai pompa 2 nggak bisa. Mentok Jadi pompa 1 ini pertama saya belajar bikin kolam ini mah, tapi nggak apa-apa lah, nanti aja weh. Ini mah kalau ada rezeki lagi direnov gitu, sambil ngerenov.
chambernya ada berapa Pak? Chambernya 6. 6 ya? 1 ke sini, 2, ke 3, ke 4, ke 5 sampai itu. Baru nanti ke kolam lagi gitu ya. Baru ke kolam lagi. Medianya beda-beda juga tiap chamber tuh. Beda-beda. Ini misalkan pakai brush, yang ini pakai jet mat, yang ini jet mat juga, cuman difokuskan ini mah buat biologis. Nah, ini baru ke batu-batuan sih. Sama itu apa K1 kadnes. Pakai kadnes di sana. Kalau yang ini mah, ini juga udah berapa? Ada 1 tahun kurang lah. Belum saya kurang. Oh, perawatannya apa maksudnya? Gak harus selalu misalkan sebulan sekali. Enggak harus. Capek kalau kayak gitu mah pasti. Mendingan saya mah hobi mobil aja atau motor aja kayak gitu mah. Capek. Iya. Ini kebayang poaya sok. 1, 2 ini aja weh sok. Iya sih. Ini nih. Asli. Makanya paling ininya lah 6 bulan sekali yang ini. Cuman kalau yang itu mah kan terus-terusan ganti-ganti ikan ya, takutnya ada bakteri yang kebawa bakteri jahat gitu. Jadi itu mah tiap 2 bulan sekali juga harus dikuras. Kalau yang kecil itu yang apa? Apalagi yang kecil ini mah pasti paling lama juga 2 minggu juga harus dikuras si tongnya. Nanti baru kasih ikannya pindahin dulu ke apa? Ke bak fiber yang lain. Bak fibernya juga kan pasti banyak lumut. Lumutnya dibersihkan dulu. Kalau yang kecil gitu juga sama 40% Pak? Sama ini aja hitungannya. Oh, memang Sama. peraturannya. Terkecuali kalau mau sistemnya karantina. Oh. Kalau karantina mah nggak apa-apa. Misalkan kolam besar, tempat karantinanya kecil. Karena karantina mah otomatis tiap hari juga harus sistem kuras. Oh. Soalnya kan langsung ikan langsung dari kolam lumpur. Pasti bau. Yang kecil juga isinya kayak gini juga Pak? Atau yang beda ya yang kecil? Apanya? Si filternya. Si filternya hampir sama. Itu orang lain mah pakai ini kan kristal bio, di sini mah enggak. Paling juga laparok di sini mah. Itu yang kecil itu bisa dilihat gak Pak isinya? Apa? Si Yang kecil filter. ini bisa. Oh, boleh ya biar. Ayo. Oh. Lihat yang kecil itu. Ini juga berarti Ini kan? ya ras juga kan namanya? Kayak saringan air biru buat sih sebenarnya mirip-mirip. Bagian teh. Bagian ini kan. Yang ini Iya. Ya. Kalau yang saya lihat tuh kan ada beberapa yang pakai jaring nelayan gitu. Iya, ada. Oh, Ini juga sama. Oh, pakai. Pakai Oh, ini juga filter ya yang ini? filter ini juga. Ini ke sini, buat yang ke sini, Ya. yang itu ke sana. Oh. Tuh, ini juga sama. Apalagi ini mah nggak pakai batu-batu. Ini mah full biologis. Full biologis. Soalnya ini mah dipakainya buat karantina atau dibuat finishing finishing ikan. Suruh dikirim gitu. Iya. Finishing ikan. Ikut kompetisi juga, Pak? Ya kadang-kadang lah dulu mah kemana-mana dikejar. Sekarang mah udah ada si Ade jadi susah. Kadang mah waktu juga sekarang kan nggak bisa kayak dulu mah ngajar off dulu. Sekarang udah ngajar lagi gitu. Sambil di sekolah gitu. Jadi jarang sekarang. Paling yang dekat-dekat kalau misalkan ada di JNA Bandung. Misalkan baru dikejar kalau di Bandung. Tapi kalau misalkan jauh-jauh mah kayak di Blitar gitu ya, Solo, Semarang,
jarang sekarang mah. Kafe aja kayak di jalan. Sama kita kan berangkat juga harus mikirin teh satu buat orang yang di rumah kan harus terpenuhi. Belum kita yang berangkatnya, belum ongkosnya, belum makannya di sana. Wah, ribet tuh pokoknya. Mendingan sekarang mah yang dekat-dekat aja dulu. Tapi itu juga menyesuaikan kan orang-orang teh banyak berbeda-beda persepsi gitu. Kalau banyak uang mah ya berangkat. Enggak juga. Ya? Enggak juga. Yang penting perawatan setelah hujannya aja. After hujan kayak gimana weh. Nah, biasanya di sini mah di dripping sistemnya. Kayak gitu. Dripping itu air yang kena hujan dibuang, misalkan 10 sampai 20%-nya ganti yang baru. Berarti cuman kayak kasaran volume aja berarti ya? Volume airnya dibuang dulu, baru diganti air baru gitu. Soalnya ada beberapa ikan yang kayak suhunya tuh harus dijaga. Asamnya dicek gitu. Kalau di sini digituin juga Pak? Enggak, di sini mah saya nggak ngemanja si ikan enggak. Enggak, cuman ya alhamdulillah selama teknik itu dipakai, alhamdulillah nggak ada di customer juga aman-aman aja. Yang beli alhamdulillah hidup. Berarti ya nyarinya yang teknik simple tapi efisien buat saya, di si customer juga enak buat diaplikasikan. Ada teman bukan teman saya, senior di koi after hujan langsung tebar namanya garam, ada juga tekniknya kayak gitu, ada juga. Soalnya katanya menurunkan zat asam, enggak juga kata saya. Udah terasa gitu ya. Malah boros di segi garamnya saya. Sekarang udah enggak. Berarti kalau kayak gitu airnya datang dari mana? Air barunya gitu? Air barunya dari sumber saya mah, dari mata air. Oh, air baru gitu ya? Air baru. Nah, air ini bersih kan gitu ya? yang ditampung di sini, ini yang biru tuh, yang di bawah ditutupin, itu tuh yang di bawah. Oh itu ya itu? Oh itu ditutupin. Nah itu tempat buat penampung air yang dari barunya ya, air barunya. Hanya dari sini jauh. Adalah berapa kilo? Ada 2 kiloan lah ke sana, ke mata airnya. Jadi nggak air sumur di sini mah. Kalau air sumur ke bawah lagi, terus keluarnya juga bukan air biasa gitu, bau besi. Bau besi. Tercemar berarti ya? Makanya kebanyakan daerah sini mah masih airnya air mata air. Ada air ya? Mata air. Tapi ini semuanya masih manual gitu ya Pak? Iya, masih manual. Ini juga sama filternya juga. Kalau kuras air dan air itu sampai habis Enggak, Teh. Kalau nguras air itu cukup yang mekanisnya aja. kalau misalnya mau digosok gitu lumutnya. Oh, lumutnya nggak perlu. Kalau di lumutnya dihabisin biasanya suka ada rembesan. Nah, takutnya itu. Soalnya kalau rembesan besar mah kelihatan. Ini kalau rembesan kecil susah nyarinya kalau di kolam filter mah. Gitu. Nah, biasanya mah kalau misalnya dikuras semua jangan pakai sikat. Cuman pakai ini aja sapu lidi. Sapu lidi bersihin aja, sapu lidi gituin, banjurin udah gitu udah.
pakai air lagi. Apalagi di kolamnya bukan full beton. Bukan full beton. Kalau itu mah, kalau full beton mah oke lah. Kalau di ini juga bisa lah pakai sikat juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sistemnya tembok pakai batu bata, nah itu yang paling rawan mah biasanya. Cuma ada rembesan gitu. Sepengalaman saya untuk yang kolam-kolam customer. Kalau sampai itu nggak boleh pakai apa gitu. Soalnya kan dulu punya yang ada titik merah gitu ada, terus kepanasan. Bilang biasanya kalau kepanasan itu justru lebih bagus kan? Berarti kayak stres lah ya. Iya gitu. Bisa jadi itu dari segi gen si ikan kan atau bisa jadi stres di di air kolamnya atau di airnya, atau satu lagi dari segi pakan yang tidak sesuai biasanya mah. Cuman kalau si ikan koi nggak butuh matahari, itu bohong. Justru matahari buat meningkatkan apa? Buat meningkatkan si segi warna. Warna. Seperti ikan-ikan hikari, jenis hikari usurimono, hikari muji, kan itu ada apa ya? Kayak putihnya putih ngedok gitu, putih ngedok. Nah itu perlu sinar matahari. Ibarat lamun cek orang Sunda mah dipoe lah. Nah, kalau hikarinya nggak kena matahari biasanya ngedrop. Jadi dari merah itu jadi oranye gitu. Nah itu dari jenis hikari ya, hikari. Tapi kalau itu misal jemur ini kan panas tuh airnya apa ya? Itu nggak apa-apa tuh panas. Kalau panas mah ya nggak boleh tuh. Kalau anget-anget kuku, nah kan biasanya si ikan itu apa ya? Kalau anget-anget si airnya itu gampang mau makan, kalau ibaratnya gitu. kita mau mancing lah ke Cirata. Kalau musim hujan dapat nggak bakalan dapat. Nggak bakalan mau makan si ikan. Nah, tapi kalau misalkan kita mancing ke Cirata, musimnya musim panas, nah dapat ikan banyak. Sama ternyata di kolam filter juga. Berarti Bapak siap, misal siang nih panas, Bapak cupin jari gitu. Nah, biasa kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau kayak sekarang nih pancaroba, biasanya si air itu drop biasanya, apalagi kalau subuh. Kalau subuh mah biasanya si ikan lebih cenderung diam. Gitu, dari bawah. Nanti kalau udah ada matahari lagi, udah si suhunya naik lagi, baru mau ke atas. Biasanya gitu. Kalau di sini, apalagi lebih bahayanya udah masih suhu ngedrop, tambah aerator nggak ada, gelembung udara. Aerator ya. Kalau di sini kalau cuma air ngedok nggak dikasih. Enggak deh di sini mah. Enggak. Cuman kalau ikan-ikan sakit. Nah, kalau ikan sakit mah pakai heater biasanya. Cuman ikan ikan sakit berbagai jenis penyakit kan. Enggak semuanya tekniknya pakai heater, enggak. Seperti jamur insang kan. Jamur insang ada yang pakai, ada juga yang enggak. Justru yang pakai, saya selama ini pakai heater ketika si ikan jamur insang justru mati wae. Tapi saya pakai tekniknya enggak pakai garam, obat, udah obat enggak pakai heater, hidup justru sembuh. Udah beberapa kali. Macam-macam berarti ya. Gitu. Ada juga ya seperti Aeromonas kan, kalau Aeromonas pakai
heater itu wajib dengan aeromona. Cuman heaternya juga harus jangan terlalu ekstrim. Kalau di rumah posisinya nge-heater gitu ya, kalau di dalam rumah ya jangan, misalkan jangan di full berapa derajat fullnya teh si heater teh apalagi saya 300 berapa 300 gitu. Jangan ini kan ada udah tuh kayak gitu. apa ada yang Ini aja jadi kayak air aja ya. oh ini ada 34 kan sampai 34 si heater teh. Ya kalau misalkan di rumah mah atau di dalam ruangan turunin jadi 28. Tapi kalau misalkan saya mah kan heaternya di luar nih, posisinya otomatis si dingin subuh itu pasti di luar mah. Iya. Nah, jadi saya mah di full 34 atau 32 34 lah. Kalau ada ikan yang sakit, tapi selama ikannya sehat mah enggak, di kolam enggak pakai heater. Jadi memang Cuman ada juga seperti yang seller bagus kan, seller besar pakai chiller kan. oh Ada ya. juga kan. Cuman nggak berat bagi saya chiller satunya misalkan 7.500.000 pakai berapa kolam ini gitu ya, misalkan ada 3 kolam ya lumayan pakai chillernya. Emang nggak pakai. Kalau kotoran gitu ini kan si filternya di atas ya Pak, masuk air air itu di atas itu. Kalau kotoran ikan kan dia kalau makin banyak gitu kan nanti si amonianya ya masih tinggi gitu. Itu cara tahunya gimana Pak? Kalau amonia kotoran ini mah justru kotorannya di bawah. Bawah ya. Jadi si bottom drain itu posisinya dari bawah ke bawah, nggak ke atas. Jadi kan kalau ke atas mah kelihatan, ini mah ke bawah. Saya mah lihatnya justru di segi airnya. Kalau udah menguning, nah itu kalau saya lagi males buat backwash paling dibuang 30%-nya bukan 20%. Oh. Agak lebih lebih dalam lagi gitu. Ganti baru kalau lagi males nguras gitu ya, kalau lagi nguras. Tapi kalau lagi semangat nguras mah udah kuning udah saya langsung di backwash gitu. Berarti yang penting kayak oh ini warnanya udah Saya mah bahaya lihat di gitu air ya. itu ini udah mulai bahaya nih buat ini. Dan si rasa-rasa di airnya juga agak lebih kental. Oh, si air juga bisa ngerasain kalau udah terbiasa di air mah. Biasanya kalau airnya udah agak kental, nggak enak lah buat di tangan teh. Nah itu bahaya. Biasanya mah amoniak bisa bom amoniak ujung-ujungnya satu kolam habis. Gitu. Berarti ya Mati itu bisa jadi racun. bahaya ke orang juga gak Pak? Iya, Bahaya juga. Ke manusia juga gitu. Ke manusia mah selama ini belum Aman-aman aja. aja. Dan saya pun di sini alhamdulillah belum pernah. Oh, Kalau bom amoniak belum pernah. Kalau di customer ya ada bom amoniak. Ujung-ujungnya ya dia malesnya apa nguras. berarti yang penting ada. Berarti customer tuh gak tahu gitu ya cara ngerawat ikannya berarti ya waktu itu. Si customer, iya. Justru udah kejadian kayak gitu, baru cerita. Customer tuh berarti filternya yang kayak gini-gini juga ya? Atau Kalau di customer mah lebih dari standar, di bawah standar malahan. di bawah standar tuh? Soalnya kan nggak semua customer itu berduit. Ya, Oh. tapi semua customer pengen ngurus ikan. Iya. Nah, gimana caranya gitu ya? Sesuai budget aja gitu. Saya mah mengarahkannya gitu. Kalau gede uangnya ya silakan filtrasinya yang mumpuni gitu. Cuman kalau misalkan di rumah saya punya ukuran 2 meter ke 1,5 meter, misalkan otomatis si kolamnya mini.
Ya, Ya betul, mini otomatis saya juga harus menyesuaikan filternya berapa, ya kolamnya juga berapa gitu panjangnya. Ya yang tadi 60 banding 40. Terkadang saya mah pengen agak luas si kolamnya. Jadi perbandingannya antara 30 sama 70. 70 si kolam, 30 si filter. Oh, gitu. Biasanya kalau ke customer. Berarti customer tuh memang apa ya, customer diajarin lagi ya gitu ya? Iya, nggak semuanya customer yang udah bisa gitu. Ada juga justru customer saya di sini itu kebanyakan newbie. Newbie pemula, kebanyakan pemula. Makanya saya tuh harus bawel gitu. Untuk bawel saya juga yang kena karena Iya, apa? iya. Dia beli ikan dari saya. Otomatis kalau mati ya saya juga yang tanggung gitu. Nah, ke customer yang pemula mah saya itu harus bawel. Juga ngerasain lah kalau punya customer nanti kalau pemula kalau di masa depan gitu. Jadi kalau customer tuh apa ya kasar ya? Rumahan lah buat orang rumah gitu ya. Iya, kebanyakan rumahan. Berarti Ada juga yang tentara, ada beda-beda lah di sini yang customernya. di customer tuh perlu apa ya kayak diarahin lah dari si alatnya gitu ya. Iya, Tapi semua customer tuh masih manual ya. Kasarnya tuh nggak ada. manual nggak ada. Customer saya nggak ada yang pakai RDF, nggak ada, masih manual. Ini udah cukup udah. Justru yang pakai RDF juga sekarang dijadiin manual. Kenapa itu Pak? Gimana tuh Pak? Boros di segi listrik. Listrik amat. Beledagan listriknya ya. Muterin ininya juga ada ya. Asli listriknya lo beledagan. Jadi ibaratnya kalau manual kan 300 per bulan udah los. Semua ini gitu. Listrik gitu. Tapi kalau pakai RDF yakin saya mah nggak bakalan 300 lebih malahan bisa 2 kali lipatnya gitu. Bahkan bukan 2 kali lipat, 3 kali lipat juga bisa gitu, kalau pakai RDF. Berarti RDF tuh kayak buat breeder yang udah Mewah, udah mewah, mewah. gitu, kemewahan lah ya. Iya, udah mewah. Kalau misalnya Kalau orang-orang kalangan bangsa saya mah gitu ya, yang kecil, breeder kecil, Manual seller aja kecil, gitu ya. mendingan yang biasa-biasa aja gitu. Yang penting mah ikan sehat itu intinya mah. berarti Ya kalau kita sebagai seller kecil mah pinter-pinter kitanya aja gitu. Merawat si air. Konsepnya kan bikin ikan teh, hobi ikan teh kita bukan hobi ikannya sebenarnya mah, tapi yang utama itu ngerawat air. ada iya. Iya. Tuh. Mau beli ke Samurai misalkannya, ke Cimahi, ke Samurai dealer terbesar kan, Samurai Kokiki. Mau beli Kokiki juga, mau beli yang misalkan 50 juta 100 juta tuh ikan, tetap kalau nggak bisa ngerawat si airnya mah mati aja. Berarti customer tuh bikin filter sendiri, dia bikin sendiri atau memang udah biasanya udah jadi? Kalau ada sistem borongan ada, saya juga bikinin misalkan si kolam sama sekalian ya? sekalian sama filternya, sama Jadi- chambernya. Ada juga kayak gini si customer teh. Saya mah kan posisinya kecil segini lah, Ya. posisi itunya teh. Pak, ini mah kalau disekat dibikin namanya chamber. Baru ya. Chamber kekecilan saya teh segini mah ya paling mau menikmatin apa paling disekat segini ke saya. Segini segitu paling nikmatin ikan koi kayak gimana loh nya cen. Terus kumaha cenah carana udah pakai tong aja. Tuh bikin sendiri tuh. Bikin pakai tong. Biasanya buat Kayak gitu tuh sistemnya. Jadi pompanya pompa celup ya kayak gini lah, pompa celup. Sistemnya kayak pompa gini tuh celup. berapa sih Pak? Biasanya habisnya bikin filter Filter gini? kayak gini
nggak bakalan habis sejuta, Nggak bakal nyampe di sejuta ya? bawah, di bawah 500.000. Cuman kalau pakai sama ini mah, sama apa namanya teh, pompa mah ya paling di atas 500.000, antara 700-an lah. Susah gak Pak buat punya apa ngerawat pompa ini tuh sebenarnya kayak? Ngerawat pompa Iya, ngerawat pompa, ngerawat filternya gitu. Medianya. medianya ya Kayak paling ngerawat medianya mah kalau disarankan jangan pakai 1 tong. Kalau buat customer pakai 2 tong. Paling sistemnya sama aja kayak di kolam filter biasa kayak gini gitu. Tiap sebulan atau 2 bulan sekali kuras. Cuman yang dikurasnya bukan dua-duanya apa tongnya, yang satu yang mekanis aja. Yang ada jaring nelayan kata siapa gitu. Atau jet mapnya. berarti pokoknya udah sebulan nih, lewat sebulan dicek dulu, baru kalau misalnya masih jalan ditutup lagi gitu ya. Iya, gitu. Udah dibersihin, baru di install ulang, baru dijalanin lagi sih pompanya. Kalau lebih bagus pakai aerator, aerasi gitu, buat penambah oksigen juga. Tapi kalau sistem otomatis itu ada nggak sih Pak yang kayak, oh ini sih filternya ngasih tahu sendiri gitu, kalau misalnya itu udah kotor gitu? Belum ada ya? Belum ada. Nah, buat nanti itu mah. Jadi nanti lewatnya lewat message gitu, Iya. SMS kah atau nggak WA, Iya sih itu sih. atau dengan sistem sirine ganti Ya bunyi lah gitu. bunyi lah gitu ya. Apalagi kan tadi customer kan memang nggak tahu ya gitu. Ya. Terkadang kan yang sibuk mah datang ke rumah malam-malam gitunya, lihat ikan, udah tidur, paginya ke kantor lagi nggak dicek berarti ya itu sempat ya. ngecek. Nah, yang takutnya bom amoniaknya di situ. Ya bagus lah, inovasi bener Jadi setiap kotor ada Kelihatannya gitu, alarmnya. alarmnya gitu. Saya nggak kepikiran itu asli. Tapi usia ya kepikiran anak-anak muda, bener. Penasaran gitu Pak soalnya. Kan tadi apa? Iya kasihan ya Pak. Itu dulu apa? Cuman seadanya aja lah. Kok itu dulu di sambil ngopi dulu. Jadi nggak